Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitrimawati dengan NPM 18101050371, kelompok PPL 128 dengan DPL Dr. Andes Yosep Aspat Alamsyah MAG. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang matriks, determinan matriks, inverse matriks, dan aplikasi matriks pada SPL. Yang pertama, determinan matriks berordo 2x2 dan berordo 3x3. Determinan A dinyatakan dengan det A atau mutlak dari A. Determinan A didefinisikan sebagai berikut. Det A sama dengan matriks dari A, B, C, D sama dengan A dikalikan dengan D, kemudian dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, tentukan determinan matriks P 5, min 2, min 4, 3. Penyelesaiannya, determinan P sama dengan mutlak P sama dengan 5, min 2, min 4, 3. Hasilnya, 5 dikalikan dengan 3, kemudian dikurangi dengan min 2 dikali dengan min 4. Hasilnya adalah 15 min 8 sama dengan 7. Kemudian, determinan matriks berordo 3x3 dapat dihitung dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan aturan Sarus. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Yang kedua, jumlahkan hasil kali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali unsur-unsur yang sejajar dengan diagonal utama pada arah kanan, kemudian dikurangi dengan hasil kali unsur-unsur yang terletak sejajar dengan diagonal samping. Baik, kita langsung ke contohnya. Yang pertama yaitu tentukan determinan matriks Q sama dengan min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Penyelesaiannya, determinan Q sama dengan mutlak Q sama dengan min 1, 2, min 3, 0, 5, min 4, 1, 4, 0. Kemudian tadi langkah yang pertama apa? Letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis determinan. Nah, langkah yang kedua yaitu jumlahkan hasil kali unsur dari diagonal pertama. Diagonal pertamanya apa tadi? Diagonal pertamanya yaitu min 1, 5, 0, kemudian yang kedua 2, min 4, 1, kemudian min 3, 0, 4. Dikurang dengan hasil kali unsur-unsur yang sejajar, yaitu 1, 5, min 3, kemudian 4, min 4, min 1, 4, min 4, min 1, plus 0, dikalikan dengan 0, dikali dengan 2. Hasilnya adalah min 9. Baik, kita masuk ke inverse matrix. Inverse matrix juga ada yang berordo 2x2 dan berordo 3x3. Inverse matrix ini didefinisikan sebagai dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Determinan apa tadi rumusnya? Yaitu 1 per AD dikali dengan CD. Rumus adjoin yaitu D min B min C A. Dengan determinan A sama dengan AD dikurang dengan BC tidak sama dengan 0. Berikut adalah contoh inverse matriks 2x2 dan ordo 3x3. Bisa dilihat ininya soalnya. Kita masuk langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari inverse matriks 2x2. A inverse sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Sama dengan 1 per, tadi apa matriksnya yang ordo 2x2 ini, min 4, 7, min 3, 5. Min 4 dikali dengan 5, kemudian dikurangi dengan 7 dikali dengan min 3. Adjoinnya apa tadi? 5, 7, 3, min 4. Kemudian,
hasilnya adalah 1 per min 20 plus 21, adjoinnya dikali, kemudian hasilnya adalah 1 per 1. 1 per 1 itu hasilnya 1, makanya tidak ditulis di sini. Dan hasilnya inverse 2 kali 2 yaitu 5, 7, 3, min 4. Kemudian yang kedua yaitu inverse dari matriks 3 kali 3. Nah, langkah yang pertama kita cari determinannya dulu, kemudian kita cari adjoinnya, dan yang terakhir kita cari inverse-nya. Oke, kita cari determinannya terlebih dahulu. Tadi apa langkah-langkahnya? Yaitu langkah yang pertama ini dan yang kedua ini, kolom pertama dan kolom kedua kita letakkan di sebelah kanan. Kemudian langkah yang kedua kita gariskan diagonal utama. Ini min 3, 0, 2, 0, min 3, 2, 0. Nah, kemudian ini, kemudian seterusnya sama dengan contoh tadi, dan hasilnya adalah min 8. Nah, untuk mencari adjoin, kita gunakan pakai cofactor. Tadi matriksnya apa? Min 3, 1, 2, 0, 4, kemudian 2, min 4, 0. Nah, langkah yang pertama yaitu kita hilangkan. Boleh pakai kolom terlebih dahulu ataupun yang baris terlebih dahulu. Kita pakai kolom yang terlebih dahulu, yaitu kolom yang pertama kita hilangkan, kemudian kolom yang kedua kita hilangkan. Dan hasilnya ini ada 2, min 4, min 2, 0. Bisa dilihat. Nah, setelah itu caranya juga sama dan hasilnya ini. Min 8, min 4, min 8, min 16, min 8, min 12, min 8, min 2, min 6. Nah, setelah kita cari determinan dan adjoin, maka kita bisa menyelesaikan inverse-nya. Nah, inverse-nya tadi apa? Contoh ininya apa? Rumusnya yaitu C inverse sama dengan 1 per determinan C, adjoin dari C. Nah, sama dengan 1 per min 8, adjoinnya apa tadi ini? Kemudian hasilnya 1, 0,5, 1, 2, 1, 1,5, 1, 0,75, ,25, 0,75. Kemudian kita masuk pada aplikasi matriks pada SPL. Aplikasi matriks pada SPL ini kita bisa gunakan dengan matriks inverse maupun determinan inverse. Nah, langkah yang pertama kita menggunakan matriks inverse. Tuliskan sistem persamaan ke dalam bentuk perkalian matriks sehingga diperoleh persamaan matriks. Misalkan diketahui sistem persamaan AX plus BY sama dengan C dan PX plus QY sama dengan R dapat dinyatakan ke dalam persamaan matriks AX sama dengan B. Ya. A ini disebut dengan matriks A, B, P, Q, kemudian X-nya ini XY, dan hasilnya ini CR. Kemudian langkah yang kedua, selesaikan persamaan matriks tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama, ini ada soal cerita. Nah, penyelesaiannya apa? Langkah yang pertama, kita jadikan sistem persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Nah, ini ya. 3, 2, 1, 3 ini hasilnya dari A. Kemudian XY ini X dan hasilnya ini B. 280.000, 210.000. Nah, kemudian perkalian matriks tersebut terbentuk AX plus B dengan A yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita bisa mencari dengan inverse matriks. A inverse sama dengan 1 per 3 dikali 3 dikurang 2 dikali 1. Adjoinnya apa tadi? 3, min 2, min 1, 3. Sama dengan 1 per 7.
dikalikan dengan adjoint-nya. Nah, setelah itu, tadi apa rumusnya? X sama dengan XY sama dengan A inverse B. XY-nya yaitu 1 per 7 dikali dengan adjoint-nya 3 min 3 min 1, 3. Kemudian hasilnya apa? 280.000, 210.000. Sama dengan 1 per 7, 3 dikalikan dengan 280.000. Kemudian, min 2 dikalikan dengan 210.000. Begitupun selanjutnya. Min 1 dikalikan 280.000, 3 dikali dengan 280.000. Nah, dan hasilnya adalah 60.000 per 50.000. 60.000 dengan 50.000. Harga sebuah kemeja, kita dapat ketahui bahwa kemeja ini sebuahnya yaitu 60.000. Kemudian harga sebuah kaosnya 50.000. Pertanyaannya tadi apa? Harga 6 kemeja dan 5 kaos kemeja. Dan hasilnya 610.000. Jadi besar uang yang harus dibayar Chandra adalah 610.000. Selain menggunakan matrik inverse, penyelesaian ini digunakan juga dengan aturan Kramer. Nah, langkahnya yang pertama sama, sedangkan yang kedua ini tentukan penyelesaian X sama dengan determinan A1 per det A, kemudian yang Y, det A2 per det A. AJ adalah matriks yang diperoleh dengan cara mengganti elemen-elemen di kolom ke J. J ini sama dengan 1,2. Dari matriks A dengan elemen-elemen di dalam matriks B, yaitu C dan R. Kita langsung ke contohnya. Yang pertama ini, gunakan aturan Kramer untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Ini sistem persamaan linearnya, kemudian penyelesaiannya ke dalam bentuk perkalian matriks. Setelah itu persamaannya diperoleh, kita cari determinannya. Setelah itu hasilnya bisa dilihat ya caranya. Kemudian hasilnya adalah jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X, Y. Min 4, 3. X-nya itu min 4, Y-nya itu 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.